Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen penilaian bab 3 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Aturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia berupa perintah, larangan, dan sanksi disebut A. Norma, B. Hak, C. Sanksi, D. Kewajiban. Ya, anak-anak semuanya, aturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia berupa perintah, larangan, dan sanksi itu disebut dengan norma, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, soal nomor 2, anak-anak semuanya, aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat adalah pengertian norma menurut A. Notonegoro, B. KBBI, C. E. Utrecht, D. Grand Kelun. Jadi anak-anak semuanya di sini aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat adalah pengertian norma menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 3. Istilah lain dari aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lainnya adalah A. Norma kesopanan, B. Norma agama, C. Norma hukum, D. Norma kesusilaan. Ya, di sini istilah lain dari aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lainnya itu adalah norma hukum, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya kita geser ke atas untuk soal nomor 4. Kita besarkan dulu. Ya. Oke. Aturan tentang tata kelakuan berlaku dalam masyarakat. Sumber dari norma ini kebiasaan dalam masyarakat adalah pengertian dari norma agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum. Ya, anak-anak semuanya, aturan tentang tata kelakuan berlaku dalam masyarakat. Sumber dari norma ini kebiasaan dalam masyarakat itu merupakan pengertian dari norma kesopanan ya, karena ini kaitannya dengan kelakuan dan di sini kebiasaan. Dan di sini merupakan norma kesopanan. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 5. Tanpa adanya norma yang mengikat, maka kehidupan manusia akan A. baik-baik saja, B. berantakan dan tidak karuan, C. indah, D. banyak teman. Ya, anak-anak semuanya, tanpa adanya norma atau aturan yang mengikat, maka kehidupan manusia akan berantakan dan tidak karuan karena tidak ada aturan atau norma tadi. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Oke, soal nomor 6. Berikut ini termasuk contoh norma kesusilaan, kecuali berarti yang bukan ya. A. Saling menghormati sesama manusia. Nah, ini norma kesusilaan. B. Membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini norma kesusilaan. C. Jujur dalam berkata dan perbuatan. Lah, ini norma kesusilaan. D. Memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Lah, ini bukan, anak-anak ya. Jadi jelas di sini yang bukan adalah yang D. Soal nomor 7. Norma kesusilaan sering dikaitkan dengan norma agama karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan bersumber pada hal yang sama, yaitu A. Tuhan yang Maha Kuasa, B. Alam semesta, C. Kehidupan manusia, dan D. Perkembangan zaman.
Jadi anak-anak semuanya, di sini norma kesusilaan itu sering dikaitkan dengan norma agama karena nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu bersumber pada hal yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 8 anak-anak ya. 8 dan 9 juga sekalian. Oke. Kewajiban dan hak haruslah seimbang, termasuk hak dan kewajiban siswa di sekolah. Apabila seorang siswa telah mendapat pelajaran di sekolah, maka kewajiban seorang siswa adalah A. Belajar di sekolah hingga malam, B. Belajar dengan sungguh-sungguh, C. Malas belajar, D. Menuntut nilai yang bagus. Ya, anak-anak semuanya, di sini kewajiban seorang siswa setelah mendapatkan pelajaran di sekolah itu juga harus belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang didapat itu agar kita semakin cepat mendapatkan ilmu yang kita cari di sekolah. Jadi kita kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 9, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Misalnya jika ingin menjadi juara kelas, maka kita harus melaksanakan kewajiban, yaitu A. Belajar dengan rajin dan tekun. Lah ini anak-anak ya, benar ya. Jika ingin menjadi juara kelas, maka kita harus belajar dengan rajin dan tekun. Jadi jawabannya kayaknya A. Kalau B. Bermain dengan teman setiap hari, maka ini bukan jawaban jelas. C. Membuat contekan sebelum ujian juga jelas, ini salah. Kemudian D. Membuat rencana kerja yang bagus, ini kurang tepat juga. Dan yang paling tepat adalah belajar dengan rajin dan tekun agar nanti kita bisa mendapat nilai yang bagus sehingga menjadi juara kelas. Selanjutnya soal nomor 10 anak-anak semuanya ya. Soal nomor 10. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, dapat menimbulkan A. Kekuasaan seseorang, B. Penistaan, C. Pelanggaran hak, D. Pertikaian di masyarakat. Ya, jika pelaksanaan hak dan kewajiban anak-anak ya, maka ini tidak dilakukan secara seimbang, maka akan terjadi pertikaian di masyarakat. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 11 anak-anak semuanya. Adanya keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bisa membuat kita menjadi seorang yang A. Mandiri, B. Cekatan, C. Baik hati, D. Bertanggung jawab. Ya anak-anak semuanya, jika adanya keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12 ya. Soal nomor 12. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang. Artinya manusia tidak boleh selalu menuntut terus-menerus. A. Kewajibannya, B. Haknya, C. Kepintarannya, D. Kekuasaannya. Ya, anak-anak semuanya, hak dan kewajiban itu harus dilakukan seimbang. Artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus menerus, tapi kewajibannya juga harus dilakukan secara seimbang. Seperti itu anak-anak ya. Soal nomor 13. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah adalah salah satu kewajiban seorang anak di A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Kelurahan. Ya, di sini jelas sekali anak-anak ya. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Maka di sini kewajiban seorang anak tentunya juga di sekolah, karena itu tata tertib di sekolah. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 14 dan 15 anak-anak ya. Oke. Berikut ini kewajiban seorang anak di rumah, kecuali kita lihat di sini kewajiban seorang anak di rumah. A. Mematuhi segala peraturan yang telah disepakati bersama. Lah ini benar. B. Memelihara kebersihan dan kenyamanan rumah. Ya, ini juga kewajiban seorang anak. C. Menjaga nama baik orang tua. Lah ini juga kewajiban. D. Mendapatkan kasih sayang. Lah ini bukan kewajiban, tapi ini adalah hak anak-anak ya. Jadi di sini yang kecuali adalah yang D.
Selanjutnya soal nomor 15 anak-anak semuanya. Di bawah ini merupakan hak anak di rumah kecuali, kita lihat ya, hak anak di rumah. A. Mendapat kasih sayang dari anggota keluarga yang lain, lah ini hak. B. Mendapat perlindungan dan rasa aman dalam keluarga, ini juga hak. C. Dihormati oleh anggota keluarga yang lain, juga hak. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, ini adalah kewajiban, bukan hak. Maka di sini kecuali yang bukan hak adalah D, karena D ini merupakan kewajiban, karena membantu pekerjaan orang tua di rumah adalah kewajiban seorang anak. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal bab 3 atau asesmen sumatif bab 3 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.